Saya tahu tidak ada orang-orang hebat kecuali mereka yang memiliki pengabdian besar terhadap kemanusiaan dan keikhlasan terhadap pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya sebagai Ara Azara dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman akan menemani teman-teman sahabat Trunojoyo untuk berbincang-bincang dengan salah satu pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Pemateri kita pada pagi hari ini bernama Khairul Amin sebagai Presiden Mahasiswa 2020-2021 yang memiliki pengalaman pengabdian yang tidak dapat kita pungkiri bersama bahwasanya beliau telah mengikuti kuliah kerja nyata kebangsaan di Tidore, Maluku Utara, KKN Tematik di Sumeneb, dan pernah menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Mahasiswa Kabinet Joko Tole 2009-2020. Selain itu, pemateri kita pada pagi hari ini pun menjabat di Aliansi Mahasiswa Bluto dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di sektor luar kampus. Langsung saja agar tidak terlalu lama, karena memang pada pagi hari ini pemateri kita sudah sangat bersemangat dan saya yakin sahabat Trunojoyo pun telah bersemangat untuk mengikuti materi pada pagi hari ini. Kepada Presiden Mahasiswa mungkin untuk menyapa sejenak teman-teman sahabat-sahabat Trunojoyo di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Trunojoyo 2020 yang sedang menonton live streaming. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan hingga akhir dari pelaksanaan ospek dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang luar biasa dan juga sangat dikenang sepanjang masa. Ya, terima kasih kepada Pak Pres Amin. Menurut Pak Pres nih, sekarang ini terkait kondisi saat ini Kak, baik di sektor pendidikan, di sektor ekonomi, dan di kota maupun di desa, pengabdian apa sih yang bisa kita lakukan seperti itu? Pertama, yang perlu dipahami, konteks pengabdian di sini bukan hanya berhubungan dengan terjunnya kita ke dalam masyarakat, tapi secara lebih luas pengabdian dapat dilakukan di tempat atau kondisi apapun. Pengabdian bisa berupa karya, bisa berupa kegiatan-kegiatan advokasi, atau bisa jadi berupa terjun langsung ke masyarakat. Sehingga pemaknaan dari pengabdian itu diidentikan dengan usaha atau ada iktikat baik dari seseorang untuk membahagiakan orang lain. Definisi yang paling penting dari pengabdian adalah membahagiakan orang lain dengan cara yang bisa dimodifikasi oleh berbagai macam kalangan. Jadi memang yang penting itu social impact-nya Kak ya, social impact terhadap masyarakat. Bisa dari kreativitas kita, inovasi kita gitu, apalagi yang kita sebagai mahasiswa yang memiliki trifungsi, agent of change dan social control di mahasiswa sendiri, perlu kiranya memberikan inovasi-inovasi baru terkait pengabdian yang ada di masyarakat. Jadi halangan saat ini kayak pandemi COVID-19 ini sebenarnya bukan menjadi halangan gitu Kak ya, untuk kita melakukan pengabdian-pengabdian baru. Ya, meski kondisi di beberapa wilayah masih ada yang lockdown, ada yang masih menerapkan PSBB, cuman ketika kita berada di rumah atau stay at home, bukan berarti kreativitas dan imajinasi kita terbengkalai begitu saja. Betul. Ada banyak sekali hal-hal positif yang dapat muncul atau ide-ide kreatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman agar dapat berkontribusi. Salah satu contohnya banyak sekali sekarang dari kalangan anak muda yang dengan adanya mereka di rumah mampu membuat buku,
mampu membuat karya-karya. Ada yang juga mereka yang bakat di dalam kesenian, mereka membuat aransemen dan lain sebagainya. Betul. Itu bukti bahwa tidak ada kata tidak mungkin meskipun posisinya adalah seperti saat ini. Iya, betul sekali Kak ya. Jadi jadikanlah halangan itu menjadi tantangan bagi kita untuk lebih mengasah kreativitas diri, pengembangan diri seperti itu Kak ya. Jadi ajang pembuktian kita bahwasanya kita sebagai mahasiswa pun nggak boleh tinggal diem gitu Kak ya dalam hal seperti ini. Apalagi masyarakat saat ini perlu pertolongan terkait ekonomi pun Kak ya, di mana memang banyak masyarakat yang mengalami krisis perekonomian karena banyak yang di PHK seperti itu Kak. Nah, ini mungkin sekilas info buat teman-teman sahabat Trunojoyo. Bagaimana kiranya agar kita dapat membantu gitu Kak, kita sebagai mahasiswa dapat menjadi penggerak perekonomian khususnya di sektor desa yang saat ini mengalami krisis seperti itu. Tentu pergerakan dari mahasiswa harus disesuaikan dengan bidang atau keahlian yang mereka miliki. Sektor perekonomian memang menjadi titik epicentrum atau titik sentral yang menggerakkan desa tersebut. Nah, lalu apa sebenarnya langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai bidang untuk membantu masyarakat dalam upaya mengangkat kembali stabilitas perekonomian? Nah, Fakultas Hukum, saya contohkan mahasiswa Fakultas Hukum. Mereka bergerak di bidang hukum atau memaknai dan juga mengartikan konstitusi. Tugas mereka adalah mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat di pedesaan agar paham bahwa hukum ini seperti ini. Hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sama halnya dengan mereka, dengan yang fakultas ekonomi. Mereka yang punya pemikiran-pemikiran tentang bagaimana mengupayakan sesuatu yang terbaik. Betul nah, sekali. Ada eksistensi UMKM. Jadi UMKM di sini kan dari berbagai macam kalangan sudah diterapkan di pedesaan untuk menopang perekonomian. Betul. Nah, peran mahasiswa adalah masuk ke dalam sistem untuk kemudian menawarkan kreasi-kreasi mereka yang belum pernah ditawarkan, sehingga menjadi nilai atau daya jual yang tinggi. Seperti misalnya anak pertanian dari Fakultas Pertanian, dari teman-teman mahasiswa baru mungkin sudah berpikir bahwa pengemasan itu juga menjadi hal yang prioritas di dalam mendistribusikan atau mempromosikan suatu produk. Nah, mahasiswa berperan di situ. Kolaborasi intens antara mahasiswa di berbagai bidang, dari anak teknik semisalnya mempunyai bakat di dalam pengelolaan website, kemudian anak pertanian yang memang punya kekuatan mental dan juga intelektual dalam membuat suatu produk, dan kemudian ada mahasiswa hukum semisalnya untuk mengidentifikasi apakah ini sesuai prosedur atau tidak. Kemudian ada mahasiswa keislaman, apakah sesuai dengan standar-standar MUI atau enggak. Nah, artinya ketika mahasiswa mempunyai pemikiran yang progresif dan kreatif, kolaboratif, maka semuanya akan menjadi hal yang luar biasa, sangat revolusioner seperti itu. Betul sekali Kak, memang benar sekali seperti yang pernah dikatakan oleh Julio, salah satu pendiri dari program Tol Laut yang digadangkan oleh presiden kita, bahwasanya para ekonom-ekonom muda, mahasiswa-mahasiswa muda itu harus memiliki kolaborasi dan koordinasi yang dijadikan satu dengan agar menjadikan sesuatu yang mempunyai impact sosial terhadap masyarakat seperti itu. Dan benar sekali tadi yang disinggung oleh Bapak Presiden mahasiswa kita, UMKM yang saat ini digadang-gadangkan menjadi sesuatu yang dapat mengembangkan baik di sektor kota maupun desa, itu harus lebih dikembangkan dengan kreativitas dan inovasi berdasar intelektual yang dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat membantu perekonomian di desa, seperti melihat potensi apa yang ada di desa tersebut gitu ya, lalu dikelola dan dapat dijadikan suatu produk yang memiliki nilai jual. Jadi memang UMKM yang ada di masyarakat saat ini perlu dibantu dalam penjualannya gitu Kak ya. Jadi pendistribusian produk ini nanti dapat membantu menopang perekonomian yang ada di desa seperti itu.
Karena memang kan di saat ini kan sedang digembor-gemborkannya UMKM itu agar dapat mengekspor keluar. Jadi di sini mahasiswa pun dapat memberikan kontribusi secara real membantu perekonomian yang ada di desa seperti itu Kak ya. Lalu selanjutnya Kak di sini agar teman-teman pun bisa mengetahui di desa sendiri itu kan masih krisis kepercayaan terhadap adanya pandemi ini gitu. Nah di sini bagaimana agar teman-teman yang masih berdomisili di desa maupun di kota dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwasanya kita dapat mengikuti segala aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan seperti itu Kak. Ya tentu sangat ironis ketika kepekaan sosial dan juga kesadaran sosial tidak ada di dalam diri mahasiswa ataupun calon mahasiswa bahkan masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, semua stakeholders harus saling bergandengan tangan, harus menyatukan persepsi untuk kemudian bagaimana caranya mengatasi virus tanpa kemudian harus meninggalkan jejak-jejak kreativitas ataupun profesi dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, terkait dengan bagaimana krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap COVID-19 sesungguhnya adalah memang tidak semua orang dapat memahami keadaan yang saat ini sedang terjadi. Betul. Tugas dari mahasiswa sendiri adalah mengupayakan agar masyarakat itu peduli dan juga sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Betul. Secara sains, pandemi COVID-19 telah terbukti dengan berbagai macam kondisi yang membuktikan beberapa pasien yang terdampak COVID-19. Bahkan kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan PSBB di beberapa wilayah untuk meminimalisir terjadinya dampak COVID yang lebih besar. Kesadaran dari masyarakat itu dapat muncul ketika memang benar-benar ada orang yang paham terkait dengan pandemi COVID. Semasa Nabi Muhammad itu juga pernah terjadi wabah COVID. Bukan wabah COVID, wabah penyakit tuh ya, pada zaman itu yang menyebar gitu Kak ya. Yang menyebar. Artinya wabah itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Betul. Dan telah terbukti. Nah, kenapa sekarang banyak orang yang masih tidak menyadari terkait hal itu? Pentingnya edukasi publik dan juga sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh mahasiswa ini yang menjadi hal yang prioritas. Betul Sehingga sekali. kepercayaan itu muncul. Bukan hanya mahasiswa, tapi dari tokoh masyarakat di lingkungan sekitar yang menjadi panutan itu yang perlu terjun dan berpartisipasi secara aktif seperti itu. Betul sekali Kak ya. Nah ini berbicara soal desa lagi nih Kak. Bagaimana desa ini kan identik dengan kearifan lokal yang masih erat adanya dengan budaya dan kultur seperti itu kan ya. Nah ini bagaimana caranya agar mahasiswa yang memiliki intelektualitas yang telah didapatkan di universitas sendiri dapat mengembangkan desa atau memberdayakan desa yang ditinggali itu melalui paradigma sosial berbasis kearifan lokal seperti itu Kak. Pengabdian sosial berbasis kearifan lokal harus dimaknai sebagai suatu bentuk pengabdian yang mengedepankan kesadaran mahasiswa terhadap kebutuhan dari masyarakat yang dia tinggal atau tempat ia tinggal berdomisili. Salah satu contohnya ada desa yang memang potensinya adalah tembakau. Iya, betul. Atau ada desa yang potensinya adalah kebudayaan tari menari. Semuanya dapat dilakukan terobosan-terobosan, baik itu berupa karya, puisi, cerpen yang mengindikasikan atau menggambarkan secara jelas
kondisi dari desa tersebut atau berupa video. Kita tahu bahwa di beberapa desa itu ada masih, artinya kegiatan-kegiatan sosial seperti tari menari, kemudian kemarin ada 17-an Agustus itu ada. Oh iya, benar. Nah, sebenarnya pentingnya media sosial hari ini adalah untuk mempublikasi hal-hal yang positif, bukan mempublikasi hal-hal yang tidak penting. Iya, betul sekali sih Kak ya. Iya, jadi masyarakat itu dapat menerima berbagai macam informasi yang dapat memacu adrenalin mereka untuk semakin maju, bukan untuk mundur. Makanya kesalahan terbesar dari hari ini adalah banyaknya media sosial yang mempublikasi terkait ketakutan-ketakutan wabah COVID-19. Tapi jarang sekali yang kemudian mengupload atau men-share terkait dengan informasi antusiasme masyarakat di dalam menangani COVID, atau kreasi-kreasi apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi COVID. Itu jarang, bahkan sedikit sekali beredar di media sosial. Yang digembar-gemborkan atau yang sering sekali diberitakan adalah terputar ketakutan COVID, bagaimana penanganan COVID dan lain sebagainya. Nah, padahal COVID-19 itu bisa diselesaikan asalkan kita mempunyai pandangan dan juga kekuatan bersama, saling mengingatkan, saling berusaha untuk tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi ya begitu sepertinya kondisi saat ini. Jadi yang penting adalah bagaimana media sosial itu dijadikan alat atau transportasi untuk mengedukasi hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang kemudian membuat masyarakat minder untuk bergerak. Begitu. Betul sekali Kak ya. Jadi memang mahasiswa di sini, khususnya mahasiswa Sahabat Trunojoyo Muda, ketika kalian telah menginjakkan kaki di kampus universitas kita tercinta ini, diharapkan dapat memperkaya diri Kak ya, akan intelektualitas dan kepekaan sosial, agar nantinya dapat memberikan kontribusi secara real di masyarakat, seperti itu Kak ya. Karena memang benar tadi waktu dibahas tembakau, bahkan batok kelapa pun saat ini memiliki daya nilai jual seperti itu. Di Singapura kemarin itu bahkan meminta ke Indonesia untuk mengekspor batok kelapa yang dijadikan sebagai arang seperti itu Kak. Sedangkan di Indonesia sendiri sabut kelapa dan batok kelapa itu kan layaknya sampah seperti itu, tidak memiliki nilai jual. Padahal jika kita dapat mengkreasikan, kita dapat mengolah sabut kelapa tersebut, itu mendapat dijadikan sebagai arang persegi yang dapat diekspor ke luar negeri. Jadi memang di sini mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura harus mengedepankan kreativitas, inovasi dan kreasi agar dapat memberikan kontribusi secara real terhadap masyarakat, seperti itu Kak ya. Nah di sini Kak, teman-teman kan mungkin masih bingung ya, Pak Pres kita ini pun menjadi salah satu peserta KKN Kebangsaan ke Maluku Tidore, seperti itu. Nah ini mungkin tips and trick bagaimana mahasiswa-mahasiswa baru atau sahabat Trunojoyo Muda dapat menjadi seorang social control atau stakeholder yang memiliki pengalaman dan memiliki keberanian untuk melakukan pengabdian di desa-desanya, seperti itu Kak. Ya, sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah ruah. Kita biasa mengenal dengan Gemah Ripah Loh Jinawi. Ya. Dari saking melimpahnya sumber daya alam Indonesia, masyarakat tidak mampu mengontrol sehingga akhirnya banyak dikuasai oleh orang luar. Betul. Sumber daya manusia Indonesia pun juga tidak kalah kompetitif dengan orang-orang yang di luar sana. Cuman barangkali kurangnya keseriusan untuk mengelola sumber daya alam itu yang pada akhirnya justru memunculkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi mereka. Bayangkan Indonesia adalah tempat produksi emas terbesar. Betul sekali. Kemudian di Tumpang Pitu kayak Tumpang Pitu, kemudian juga sektor laut, ikan. Artinya banyak sekali sumber daya yang dapat dieksplorasi untuk kepentingan masyarakat dan juga mendongkrak perekonomian. Kemarin memang saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di luar
Madura. Betul Kak. Di luar Madura. Jauh sekali di Maluku Kak ya. Ya, kebetulan waktu itu diseleksi dan kemudian lolos di kuliah kerja nyata kebangsaan di Tidore ya, kebetulan di Tidore itu suatu pulau terpencil menurut saya, pulau terpencil namun penuh dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Wow, ya. Berarti memang sumber dayanya sangat melimpah ya, di sana Kak ya. Alamnya yang sangat melimpah, bahkan tradisi adat istiadat di sana memang masih dipertahankan betul. Artinya memang luar biasa masyarakatnya itu dalam mengelola serta terus mengedukasi masyarakat yang lain agar tetap berada di jalur itu. Contoh kemarin saya pernah main bambu gila. Di Madura itu gak ada bambu gila. Adanya kuda lumping Kak. Adanya kuda lumping. Jadi bambu gila itu ada bambu yang dipegang oleh banyak orang, kemudian ada pawangnya. Jadi pawangnya ini yang kemudian mengendalikan si bambu ini, entah itu ada makhluk goib atau ada makhluk astral di dalamnya, saya tidak paham. Cuman kemudian bambu itu gerak-gerak sendiri. Jadi tanpa ada yang mengendalikan itu bergerak sendiri. Iya, bergerak sendiri sesuai instruksi dari pawangnya. Oh, dia hanya mendengarkan pawangnya. Iya, mendengarkan pawangnya. Artinya budaya-budaya seperti ini yang perlu dikembangkan. Di Madura salah satu contohnya di Sumeneb ada tari muang sangkal. Nah, tari muang sangkal ini identik banget dengan menolak bala. Nah, kenapa saya berpikir, kan sekarang wabah COVID-19 dan banyak sekali ritual-ritual keagamaan, bahkan ritual-ritual kebudayaan gitu, saya bisa katakan begitu, yang dapat dilakukan atau dapat direalisasikan. Tari muang sangkal itu secara secara pemaknaan itu kan membuang bala. Betul. Nah, jadi sesuatu yang datang ke kita kemudian mau ditolak itu kan dengan cara yang tradisional. Nah, demikian yang perlu dikembangkan. Nah, artinya kepengabdian itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jika itu berbentuk kebudayaan semacam tari-tarian atau semacam peralatan-peralatan yang sakral gitu, itu bisa kita upayakan publikasi. Edukasi secara publik, mulai dari historiologi, mulai dari sejarah, kemudian dari bagaimana cara menggunakan, kemudian di mana kita dapat menemukan, itu bisa dieksplor. Untuk hal-hal yang bersifat pengabdian seperti UMKM dan lain sebagainya, ya kita menawarkan kreativitas. Betul. Menawarkan kreativitas, karena dari situ kita dapat melihat potensi lokal kita ketika ditawarkan kepada orang lain seperti apa. Betul. Karena kalau di desa itu hanya istilahnya dinikmati oleh kalangan masyarakat itu kan sudah biasa saja. Tapi ketika sudah nyampe atau sudah tiba di luar sana, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Iya, betul sekali Kak Amin. Jadi memang sahabat-sahabat Trunojoyo Muda, ketika kalian ingin melakukan pengabdian sosial terhadap masyarakat atau terhadap lingkungan kalian, sudah seharusnya seperti itu kayak kalian memahami bagaimana kultur, budaya, dan kondisi masyarakat dan apa yang diperlukan oleh masyarakat seperti itu Kak. Bahkan tarian-tarian pun atau hal-hal yang berbau dengan keagamaan dan kebudayaan itu dapat dieksplor dan menjadikan daya tarik tersendiri terhadap masyarakat di luar daerah tersebut seperti tadi di Sumeneb ada tarian muara sangkal yang mungkin bagi masyarakat Sumeneb sendiri itu hanya sebagai tarian penolak bala biasa seperti itu kayak, tapi bagi orang-orang di luar daerah Sumeneb, di luar Pulau Madura, itu suatu hal yang sangat menarik seperti itu. Dan apabila kita adakan teater seperti itu kayak teater penarian muara sangkal, itu akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat, dapat menarik perhatian para wisatawan untuk melihat dan dapat memberikan ekonomi lebih, maksudnya pendapatan terhadap masyarakat di daerah tersebut seperti itu Kak ya. Jadi memang kreativitas, inovasi, dan kreasi mahasiswa-mahasiswa itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan seperti itu. Karena memang kan masyarakat di desa ya hanya terfokus di desa seperti itu. Tapi kan teman-teman sahabat Trunojoyo Muda telah melakukan ekspansi ilmu ceritanya, ekspansi ilmu ke Universitas Trunojoyo Madura dan mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang bagaimana
bentuk pengabdian, bagaimana cara kita untuk mengabdi, bagaimana kita dapat mengetahui potensi-potensi yang ada di desa tersebut atau di daerah tersebut yang nantinya dapat dikembangkan dan dikreasikan sehingga memberikan impact sosial lebih terhadap masyarakat, seperti itu Kak ya. Nah terakhir nih Kak, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Trunojoyo Muda, bagaimana kiranya agar tetap semangat di masa pandemi ini? Soalnya kan udah ospeknya online, kuliah online. Nah, bagaimana kiranya dapat mengabdi secara real, baik secara online maupun offline, seperti itu Kak? Ya, Pancasila itu juga sudah memberikan pandangan persatuan Indonesia. Betul. Adanya berbagai macam etnis, suku, agama, itu merupakan identity dari bangsa ini. Berbagai macam kebudayaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu bukan untuk memecah belah. Desa ini, wilayah ini berbeda, bukan. Tapi justru perbedaan itu yang kemudian mengintegrasikan kebangsaan kita, sehingga tumbuhlah rasa nasionalisme. Sebenarnya saran itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman berpikir untuk diri sendiri. Banyak sekali motivasi-motivasi yang diberikan, cuman tanpa adanya kesadaran yang timbul dari pribadi orang, itu akan sangat sulit. Iya betul sekali. Maka yang perlu pertama kali dimunculkan di sini adalah kesadaran dari teman-teman atau sahabat Trunojoyo Muda. Sesungguhnya langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh teman-teman mahasiswa baru 2020 untuk kemudian mengembangkan potensi lokal di daerah masing-masing itu bisa dengan cara membentuk komunitas. Oh iya, betul sekali. Saya sering menyaksikan beberapa komunitas yang bergerak di bidang sosial. Mereka peduli benar dengan kondisi bangsa ini yang butuh tenaga lebih dari para pemuda. Komunitas ini diberdayakan bisa dengan cara diinisiasi oleh calon mahasiswa baru, atau bahkan kemudian organisasi yang sudah ada itu diarahkan untuk melakukan pengabdian secara sosial. Iya. Tentu teman-teman dari berbagai macam wilayah itu mengenal organisasi daerah. Organisasi daerah adalah merupakan salah satu bagian terpenting dari wilayah masing-masing yang kemudian menghimpun dan juga mengumpulkan orang-orang di wilayah itu untuk mengabdi di tempat mereka berdomisili. Mereka dapat berkreasi dengan sangat luar biasa, dengan sangat bebas. Nah, artinya mahasiswa baru tidak harus atau tidak perlu takut untuk terjun dalam dunia organisasi. Selain untuk mengenal lebih jauh tentang desa mereka, tetapi mereka juga dapat menambah relasi, pengalaman, dan intinya kegiatan-kegiatan organisasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa depan. Saya pribadi senantiasa berusaha untuk tetap intens di dalam ikut organisasi, karena di dalam organisasi itu kita tidak hanya diajarkan untuk melakukan pengabdian, tetapi kita diajarkan untuk menumbuhkan mental juara, mental baja, mental kuat untuk bertarung di tengah era globalisasi yang semakin hari juga semakin kompetitif. Betul. Oleh karena itu, teman-teman atau sahabat Trunojoyo Muda 2020, pesan saya, jangan pernah menyerah dalam situasi dan kondisi apapun. Kondisi dapat dirubah oleh kondisi yang lain. Ketika pandemi COVID-19 adalah menjadi ketakutan, maka kalian harus mempunyai keberanian. Jadilah sesuatu yang sebaliknya. Ketika sesuatu menurut orang adalah tidak bisa dikembangkan, maka teman-teman harus berpikir bahwa ini adalah suatu keniscayaan.
Ketika teman-teman berpikir bahwa ini tidak mungkin atau ini impossible, maka tanamkan dalam diri kalian bahwa ini sangat mungkin dan I am possible. Sehingga hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang lain itu dapat muncul dari teman-teman, muncul dari pemikiran sejati, pemikiran yang murni, tidak ada intervensi dari siapapun. Betul, ini karya saya, ini produk saya, ini kerja saya, sehingga orang lain dapat mengapresiasi atas apa yang kita kerjakan, seperti itu. Iya, baik sekali Kak Amin. Memang benar ya. Jadi bagi sahabat-sahabat Trunojoyo Muda yang masih bingung bagaimana cara berinovasi dan melakukan pengabdian terhadap desa, dapat mengikuti organisasi-organisasi kedaerahan seperti itu Kak ya. Seperti di Bangkalan sendiri ada Himpunan Mahasiswa Bangkalan, lalu di Sampang ada IKMASA, Ikatan Mahasiswa Sampang, seperti itu. Nah, di dalam organisasi ini nanti sahabat-sahabat Trunojoyo Muda akan diarahkan seperti itu. Karena memang organisasi-organisasi daerah seperti Himaba sendiri pun melakukan program-program pengabdian terhadap desanya seperti itu, terhadap lingkungannya. Dan memang terakhir sebelum kita pamit undur diri seperti itu Kak ya, when people stop changing they are dying. Jadi memang ketika kalian berhenti untuk bergerak, ketika kalian berhenti untuk melakukan inovasi, maka kalian akan dianggap mati. Kalian tidak akan mendapatkan apa yang didapatkan orang lain. Jadi memang kita harus terus bergerak, kita harus terus melakukan inovasi-inovasi baru agar dapat membuat masyarakat dan keadaan di sekitar kita menjadi lebih baik, seperti itu Kak ya. Saya Ara Zahra dari Prodi Ekonomi Syariah mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.